Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pacitan tampak tegas terhadap sejumlah dugaan pelanggaran selama tahapan Pilbub Pacitan 2020. Terhitung sudah 8 temuan yang ditindaklanjuti Bawaslu melalui proses klarifikasi. Lalu, benarkah ketegasan Bawaslu ini murni demi tegaknya demokrasi? Masyarakat tentu memiliki pandangan yang beragam. Bulan Februari 2020, Bawaslu Pacitan memanggil 3 orang aparatur sipil negara yang berstatus kandidat calon bupati. Meski belum ditetapkan secara resmi sebagai peserta Pilbub Pacitan, aktivitas 3 kandidat itu diduga menyalahi aturan netralitas ASN. Ketiganya pun dijatuhi sanksi administrasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian terhadap penyelenggara pemilihan, Bawaslu menduga ada kesalahan prosedur dalam proses rekrutmen PPK dan PPS pada bulan Maret. Setelah melalui proses klarifikasi, Bawaslu menyimpulkan ada dugaan pelanggaran dan meminta KPU menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan awal bulan April. Ketegasan Bawaslu kembali ditunjukkan terhadap dugaan pelanggaran kode etik PPS di Kecamatan Donorojo yang diduga berpihak kepada salah satu kandidat Bupati Pacitan. Rekomendasi Bawaslu meminta KPU Pacitan menggelar sidang etik yang memantik solidaritas para PPS dan PPK ketika sidang berjalan Jumat malam. Kemudian pada proses pencocokan dan penelitian data pemilih, sejumlah petugas pemutakhiran data pemilih dianggap tidak menerapkan protokol kesehatan hingga kembali berurusan dengan Bawaslu Pacitan. Penyampaian data pemilih hasil pemutakhiran juga dipermasalahkan ketika pengawas tidak memperoleh data lengkapnya. Dalam proses klarifikasi, KPU tidak bisa memberikan data yang diminta Bawaslu karena sesuai surat edaran KPU, DPHP harus bisa diserahkan usai tahapan penetapan daftar pemilih sementara. Sampai sekarang ini sudah ada beberapa kena 27, tapi semua itu administrasi, tidak ada yang pelanggaran pidana. Administrasi dan kode etik. Kode etik satu yaitu PPS di Desa Penakliru, Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, itu kode etik. Dan yang lainnya itu masalah rekrut PPS oleh KPU dan masalah penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran kemarin yang sekarang masih proses, dan ada lagi yaitu kita temukan pada saat tahapan pemutakhiran pemilih ada pelanggaran protokol kesehatan oleh BPDB, yaitu. Dan selanjutnya masalah pelanggaran ASN, netralitas ASN, tetapi itu pada paslon. Tetapi ASN yang lainnya umumnya sampai saat ini tidak ada. Sikap tegas Bawaslu Pacitan ini layak mendapat apresiasi, meski sesungguhnya banyak dugaan pelanggaran serupa yang luput dari tindakan. Di antaranya dugaan keterlibatan ASN pada kegiatan salah satu kandidat bupati. Kemudian dugaan pelanggaran penerapan protokol kesehatan saat proses pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pun tidak dipersoalkan. Yang untuk ASN, netralitas ASN kecuali kandidat sampai hari ini belum, Pak ya? Sampai hari ini tidak ada. Oh, sampai hari ini tidak ada. Pak, kalau terkait dengan dan tidak ada. Dari paslon yang mendaftar kemarin secara teknis
pendaftar secara teknis administrasi secara aturan tidak ada pelanggaran. Cuma kami menghimbau supaya nanti paslon itu supaya mengikuti protokol kesehatan, yaitu kalau bisa kerumunan terlalu banyak orang itu harus dihindari. Publik berharap ketegasan Bawaslu murni penegakan aturan sekaligus menciptakan proses demokrasi yang tertib dan berkualitas. Sujarismanto, JTV, Pacitan.